والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم وكمل بخير اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. يقول الله سبحانه وتعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, puji syukur pertama-tama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah masih memberikan kita umur panjang, sehat walafiat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga kita bisa berkumpul kembali pada malam hari ini, yaitu di malam yang ketiga daripada bulan Rabiul Awal. Artinya bulan Rabiul Awal sudah meninggalkan kita, akan tetapi semoga kenangan baginda Rasulullah SAW selalu melekat dalam hati dan pikiran kita hingga hayat kita, karena baginda Rasulullah selalu ingat dengan kita sepanjang hidup beliau. Sudah sepantasnya kita pun berusaha untuk ingat dengan beliau sepanjang hidup kita, dan mudah-mudahan dengan ingat kepada Rasulullah kita pun dapat syafaat beliau di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan untuk pengajian tafsir Al-Quran pada malam hari ini, yaitu sampai pada surah Al-Anfal ayat yang ke-55. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna syarrad dawabi, sesungguhnya sejelek-jelek sesuatu yang melata. Ad-dawab itu adalah yang melata di atas permukaan bumi, mencakup apapun, baik itu hewan ataupun manusia. Sesungguhnya sejelek-jelek yang melata di atas permukaan bumi, yang dimaksud di sini adalah al-khalqi, bentuknya, wal khaliqati, dan kepribadiannya atau perangai. Indallahi, di sisi Allah. Jadi siapa yang dikatakan sejelek-jelek perangai ataupun bentuk
ciptaan di sisi Allah Subhanahu wa taala alladzina kafaru, yaitu orang-orang kafir. Yang dimaksud dalam ayat ini disebutkan adalah Banu Quraidah wa ghairuhum, yaitu kumpulan daripada Banu Quraidah dan juga yang lain daripada mereka. Fahum la yu'minun, karena mereka ingkar kepada Allah, maka mereka pun tidak mau beriman kepada Nabi Muhammadin alaihi salatu wassalam, dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalimat kafaru dari segi makna, kafara bermakna safar, artinya menutup. Ketika mereka kafir, mereka pun menutup hati mereka, menutup mata mereka daripada kebenaran. Walaupun tahu itu benar, tapi mereka tidak mengakuinya dan tidak beriman. Dengan apa lagi selain dengan Nabi Muhammad SAW? Wal Qur'ani, dan juga mereka tidak beriman dengan Al-Quran, yang mana Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Rasulullah untuk umat beliau. Tsumma bayyanahum, kemudian Allah pun menjelaskan tentang perihal mereka. Faqala, Allah pun berfirman, alladzina 'ahadta minhum, mereka yang kafir tadi, mereka yang tidak beriman tadi, bagaimana perjanjiannya? Yaitu mereka yang telah memberikan atau mengadakan perjanjian. Ahadta, mengadakan perjanjian. Minhum, di antara mereka. Jadi artinya yang mengadakan perjanjian tadi tidak semuanya, tapi perwakilan tokoh-tokohnya. Ma'ahum, bersama mereka. Jadi ada orang yang mengadakan perjanjian bersama dengan mereka. Ma'a Bani Quraidah, ma'a Bani Quraidah, beserta Bani Quraidah. Jadi artinya yang mengadakan perjanjian tadi bukan dari Bani Quraidah, tapi ada seseorang yang ditemani oleh Bani Quraidah, artinya beberapa kumpulan yang mengadakan perjanjian tersebut. Tsumma yaquduna ahdahum, kemudian setelah mereka mengadakan perjanjian, mereka pun membatalkan ahdahum, perjanjian mereka. Fi kulli marratin, pada tiap kalinya, ai hinin, pada setiap kali. Jadi dengan begitu Rasulullah lalu digagalkan, diingkari, dijanji lagi dengan Rasulullah, diingkari lagi. Wahum la yattaqun, sedangkan mereka tidak merasa takut. An-naqdil ahdi, daripada mengingkari janji tersebut. Mengingkari janji di antara salah satu sifat orang munafik. Ayatul munafiqi salah, tanda-tanda dari orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, yang pertama apabila dia berkata-kata kebanyakannya dusta. Walaupun memang ada kata-kata yang betul, tapi kebanyakannya dusta. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila dia berjanji, dia pun selalu menyalahinya. Wa idza tumina khana, dan apabila dia diberikan sebuah amanah, dia pun khianat terhadap amanah tadi. Nauzubillah. Semoga Allah melindungi kita daripada 3 sifat munafik tersebut, sehingga Allah jaga dalam diri kita. Ayat selanjutnya, fa imma tattafannahum, lalu setelah mereka tadi mengadakan perjanjian, Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa pilihan, 2 pilihan kepada baginda Rasulullah.
dalam peperangan mau ditawan. Fil harbi, di dalam peperangan. Karena kalau berperang maka otomatis kita ketemu. Bila ketemu dalam orang yang berjanji tadi, maka disuruh orang yang berjanji tersebut itu apa? Ditangkap, kita ditawan. Fasyadid bihim ay fanakil bihim. Makna syarada itu ada dua. Kalau syarada mutaaddinya binafsi, syaradahu maka maknanya farada, musir. Berisi syarada bi mutaaddinya dengan ba, maka maknanya adalah fadhahahu wa dzakara uyubahu. Maka apa? Fasyadid bihi maknanya sebutkanlah aib mereka tadi. Sebutkanlah aib mereka tadi. Aib fanakil bihim maknanya ditafsirkan dengan nakil bihim. Kalau nakala yunakil maknanya adalah berilah pelajaran kepada mereka. Fanakil bihim, berilah pelajaran kepada mereka. Man khalfahum, untuk orang-orang di belakang mereka. Jadi mereka tadi itu disebutkan keaibannya di mana? Di hadapan orang-orang yang ada di hadapan atau di belakang mereka. Kalau bahasa kitanya apa? Di buka aibnya di hadapan orang lain. Apa tujuannya? Supaya yang lain itu mengambil pelajaran. Likai yakunu, agar adalah yakunu mereka ibratan liman khalfahum, menjadi sebuah pelajaran bagi orang yang ada di belakang mereka. Menjadi pelajaran bagi orang yang ada di belakang. Gambaran kecil. Di ketika ada sahabat kita sudah mengadakan perjanjian. Antum di ketika masuk ke pondok ada namanya perjanjian. Perjanjian apa? Untuk patuh pada aturan pondok. Apabila melanggar maka akan ada hukuman. Hukuman pertama dipanggil dulu, dipanggil orang tuanya atau dengan peringatan. Lalu setelah itu diadakan sebuah perjanjian. Kalau memang setelah perjanjian tersebut ada lagi pelanggaran selanjutnya, maka apa yang dilakukan? Kemungkinan besar akan dikeluarkan, mafsul, dikeluarkan. Jadi itu sesuai dengan ajaran dalam Islam. Jadi ketika ada seorang yang melakukan sebuah kesalahan, itu boleh dihukum di hadapan orang, diperlihatkan, tujuannya untuk memberikan pelajaran kepada yang lain. Biasanya kalau di santri baru setelah selesai sholat ada yang berdiri, ada di mantan santri baru semuanya ada yang berdiri, ada yang mengangkat kopiah, ada yang pakai baju, ada yang macam-macam. Apa tujuannya? Hukuman supaya yang lain jangan seperti itu. Mungkin hukumannya ada yang pada hafal, mungkin ada yang menambah, ataupun ada yang lain-lain. Tujuannya apa? Untuk pelajaran. Sebagaimana yang diterapkan dalam ayat ini, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sebuah bimbingan kepada Rasulullah apabila ada yang melanggar satu perjanjian. Jadi kadang berkali-kali setiap kali dia mengadakan perjanjian digagalkan atau dilanggarnya, sehingga mesti ada hukum. La'allahum yadzakkarun, agar mereka, siapa mereka? Orang-orang yang di belakang mereka. Yadzakkarun, mengambil peringatan. Yatta'izun, mengambil nasihat, sama mengambil pelajaran. Fayajtanibu naqdal ahdi, sehingga mereka pun menjauhi untuk membatalkan atau melanggar perjanjian.
Ini pilihan yang pertama. Wa imma, dan ada kalanya takhafanna, engkau takut wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ta'lamanna, engkau sudah mengetahui. Jadi bukan hanya sekedar khawatir Rasul, tapi memang engkau sudah ada tanda-tanda mengetahui min qaumin, daripada satu kumpulan tersebut. Maksudnya min Bani Quraidah, daripada Bani Quraidah, khianatan, akan satu pengkhianatan. Jika ada terlihat tanda-tanda pengkhianatan. Binaqdil ahdi, dengan sebab melanggar janji. Fambit ilaihim, maka kembalikanlah kepada mereka. Asal maknanya adalah apa? Melempar, kembalikan kepada mereka. Apa yang dikembalikan? Janji tersebut ala sawa'in, secara baik-baik atau dengan jalan damai, sangat baik-baik. Ay fanabithum, kembalikanlah kepada mereka ala bayanin, dengan keterangan. Nah, ini kayaknya akan ada pelanggaran. Jadi daripada janji ini akan dilanggar, lebih baik dibatalkan saja perjanjiannya supaya tidak ada yang salah. Itu diantara salah satu cara yang kedua, atau jalan yang kedua, kalau memang ada satu tanda-tanda pengkhianatan. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yuhibbul kha'inin, tidak senang dengan orang yang berkhianat. Apa sebabnya dikatakan khianat? Binaqdil ahdi, dengan melanggar perjanjian. Wa ghairihi, dan juga yang lain daripada perjanjian. Min Bani Quraidah, daripada Bani Quraidah, wa ghairihi, dan selain daripada mereka. Sama halnya ketika contoh yang tadi, kita ataupun para santri semuanya itu punya perjanjian dengan mahad, atau perjanjiannya patuh pada aturan pondok. Maka ketika ada sebuah pelanggaran, itu dianggap sebuah pengkhianatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita semua daripada sifat khianat tersebut. Semoga Allah berikan kemudahan bagi antum sekalian untuk bisa menjalani aturan di pondok dengan baik, supaya tidak ada yang melanggar, tidak ada yang dihukum, apalagi sampai diberhentikan. Alhamdulillah. Kecuali kalau mau berhenti sendiri, silahkan, tapi jangan sampai berhenti. Wala tahsabanna, dan janganlah engkau mengira ataupun menyangka. Ay wala tadhunnanna ya Muhammad, janganlah engkau mengira wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Alladzina kafaru, siapa yang kau kira? Orang-orang yang kafir. Bani Quraidah wa ghairihi, itu Bani Quraidah dan ghairahum, selain mereka. Sabaku, mereka akan lebih duluan. Mereka akan sabaku, lebih duluan. Fa'atau min azabina, maka mereka pun atau mendatangi min azabina, daripada azab kami. Bima qalu, dengan apa yang mereka katakan. Wasanamu, dan mereka berbuat. Maksudnya apa? Hukuman Allah itu tidak akan lepas daripada sasaran. Jadi ini adalah sebuah peringatan dari Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa jangan sampai baginda Rasulullah itu mengira
hukuman yang Allah berikan itu akan lepas daripada mereka. Sababu artinya mereka lebih duluan daripada hukuman. Apa dalam bahasa lain? Lepas. Momennya nih kita tahu ada tanda-tanda hujan. Lalu supaya jangan kehujanan, dahulu kita pulang. Itu bisa terjadi. Tapi kalau dalam bahasa hukuman ini kata Allah, mereka tidak akan bisa mendahului. Walaupun mereka mendahului, hukuman tetap akan datang. Innahum la yu'jizuna. Sesungguhnya mereka itu la yu'jizun, tidak akan menjadikan lemah. Tidak akan menjadikan lemah. Ay la yufawwiduna min adabina. Tidak akan melepaskan, tidak akan melepaskan min adabina daripada adab kami, atau tidak akan melepaskan diri mereka daripada adab kami. Kalau santri misalkan mau razia rambut, ada yang buka, masih kawal buka kayak gitu. Kalau sebelah disebut salat izin pamit stasiun. Tapi kalau adab Allah kemanapun buka tidak akan bisa dihindari. Seperti pada saat terjadinya tufan ataupun banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Pada saat anak beliau, siapa beliau? Kan'an, mendaki gunung. Kata Nabi Nuh alaihi salam, "Wahai Kan'an, anakku, ilkam ma'ana, ikut bersama kami di dalam kapal." Apa jawab Kan'an? Tidak, aku akan mendaki dan aku akan selamat. Itu perkiraan Kan'an. Ternyata tidak ada yang selamatnya. Walaupun sampai ke puncak gunung, tetap banjirnya yang mendatangi ke atas. Karena memang sudah Allah menentukan yang tidak beriman dengan Nabi Nuh alaihissalam, Allah tenggelam. Sekalipun itu keluarga beliau, istri beliau dan juga anak-anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah." Al-ayat wallahu a'lam. Di antara yang bisa kita ambil daripada beberapa ayat yang kita baca tadi, yang pertama adalah apabila ada sebuah kesalahan, apakah itu pelanggaran janji atau kesalahan yang lainnya, maka boleh kesalahan tersebut diberikan hukuman. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan pelajaran untuk yang lain, supaya tidak ikut seperti itu. Yang kedua, orang yang melanggar janji di sini disebut sebagai orang yang pengkhianat. Yang ketiga, orang yang sudah ditentukan Allah dia mendapatkan sebuah hukuman, maka dia tidak akan bisa melepaskan dirinya